Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Zernafisa dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro dengan NIM 24050800029. Pada video ini saya akan mempresentasikan proyek UAS mata kuliah Teknik Antarmuka dan Periferal, yaitu Sistem Smart Farming berbasis IoT. Proyek ini bertujuan untuk memantau suhu dan kelembapan lingkungan serta mengontrol sistem irigasi atau pompa air secara jarak jauh menggunakan platform Blink. Karena keterbatasan simulasi, pompa air disimulasikan menggunakan relay dan LED. Pada simulasi walkway, saya menggunakan ESP32, menggunakan DHT22, menggunakan relay 1 channel, menggunakan LED, lalu menggunakan resistor bernilai 220 ohm. Sensor DHT ini terhubung ke pin GPIO 15 ESP32 sebagai pin data, sedangkan relay dikendalikan melalui pin 26 ESP32. Pada program ini, saya menggunakan program bahasa C pada Arduino IDE di walkway. Program ini menghubungkan ESP32 ke jaringan Wi-Fi dan platform Blink menggunakan out token yang nanti ada di Blinknya langsung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kode programnya. Yang pertama, ini di bagian atas dari baris ke-1 sampai 5, ini hanya identitas belum termasuk program. Dari baris ke-7, 9, ini define Blink template ID, terus Blink template name, ini token yang tadi saya maksud. Lalu baris 13 sampai 16, ini Wi-Fi titik H itu menjelaskan koneksi Wi-Fi pada ESP32-nya. Blink simple ESP32 titik H ini komunikasi ESP32 ke Blinknya. Yang DHT ini untuk membaca sensor DHT-nya itu sendiri. Selanjutnya ini ada data Wi-Fi walkway. Dimulai dari char SSD, char PES, ini digunakan agar ESP32 bisa terhubung ke internet di walkway. Terus ini ada penentuan pin yang dimana define DHT pin 15, define DHT 22, relay pin 26, yang dimana ini DHT pin 15-nya kita dihubungkan ke pin ESP15 dihubungkan ke DHT22 di pin SDA atau data ini. Lalu untuk relaynya ini dihubungkan ke pin 26 ESP32. Selanjutnya kontrol pompa dari Blink. Blink write F1 INT pompa sampai dengan param as INT. Ini F1 mengartikan tombol switch di Blinknya. Param titik as INT ini membaca nilai 1 on 0 off. Relay dikontrol sesuai tombolnya. Status relay dikirim ke indikator LED di F2. Selanjutnya ada pembacaan sensor, ini float suhu, float kelembapan, ini untuk membaca suhu dengan satuan derajat Celcius, yang kelembapan ini dengan satuan persen. Selanjutnya untuk mengirim data ke Blinknya.
blink virtual write, terus suhu, terus kelembapan. Ini fungsi setup, void setup. Void setup serial begin 9600. Ini untuk delaynya ya. Untuk mengaktifkan komunikasi serialnya. Lalu pin mode relay underscore pin output digital write relay underscore pin low. Ini relay di set sebagai output. Kondisi awal itu pompanya mati. Yang terakhir ini blink run, timer run. Ini untuk menjaga koneksi tetap aktif. Lalu yang timer run ini untuk menjalankan pembacaan sensor secara otomatis. Alur kerja sistem yang pertama ESP32 akan terhubung ke WiFi. ESP32 terkoneksi ke blink. Lalu yang ketiga switch blink mengaktifkan relay. Yang keempat relay menyalakan LED pompa. Yang kelima DHT22 membaca suhu dan kelembapan. Lalu yang terakhir data tampil di dashboard blink. Selanjutnya kita langsung lanjutkan saja ke simulasi yang ada di blink. Yang pertama ini ada di device. Saya sudah membuat templatenya. Mari kita cek. Nah, pertama-tama kita ke data stream dulu. Di sini saya menggunakan data stream 4, yaitu yang pertama untuk pompa. Pompa ini dihubungkan ke pin F1, data type integer. Lalu unitnya tidak ada, minimal 0, maksimal 1, default value 0. Selanjutnya yang kedua status pompa. Status pompa ini dihubungkan di pin F2, data type masih integer, unit enggak ada, lalu minimal 0, maksimal 1, default value 0. Yang ketiga suhu. Ini pinnya dihubungkan ke pin F5, data type integer. Untuk unit sendiri kita menggunakan satuan derajat Celcius. Minimal 0, maksimal 50, default value 0. Lalu yang terakhir ada kelembaban, yang dimana pin kelembaban ini dihubungkan ke F6, data type-nya double bukan integer seperti tadi. Unitnya atau satuannya itu persen, minimal 0, maksimal 100. Ini ditampilkan secara desimal, default value 0. Selanjutnya di web dashboard ini saya menggunakan switch untuk mengartikan pompanya yang tadi dihubungkan ke pin F1. Ini sebagai saklar. Lalu status lampu pompanya saya menggunakan display LED. Lalu untuk suhu dan kelembapan menggunakan display gauge. Menggunakan dua, yang pertama untuk suhu yang dihubungkan ke F5, yang kelembapan dihubungkan ke pin F6. Baik, selanjutnya kita langsung simulasikan saja kedua platform ini. Yang di sebelah kiri ada blink, sebelah kanan ada walkme-nya. Nah, yang pertama-tama saat kondisi switch-nya atau saklarnya pompa tadi off, lampu indikator di rangkaian ini juga off, mati. Lalu status pompanya di sini indikator LED yang di blink juga mati. Selanjutnya coba kita nyalakan. Nah, di sini lampu indikator di
Walkway-nya juga sudah menyala, lampu indikator di status pompa di blinknya juga ikut menyala. Ini untuk pembacaan suhu dan kelembabannya dari DHT22 di walkway. 31 derajat Celcius. Terus kelembabannya juga 77,5%. Coba kita ubah-ubah ya. Nah, di sini juga berubah. Untuk suhunya 8 derajat Celcius, kelembabannya 42,5%. Oke, mungkin ini saja penjelasan dari dashboard blink dan walkway-nya. Berdasarkan perancangan dan implementasi yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa smart farming berbasis IoT berhasil dibuat menggunakan ESP32, sensor DHT22, dan platform Blink. Sistem ini mampu memantau suhu dan kelembapan lingkungan secara real-time serta mengendalikan sistem irigasi yang disimulasikan menggunakan relay dan LED. Integrasi antara perangkat keras pada simulasi walkway dan dashboard Blink ini berjalan dengan baik, ditandai dengan data sensor yang dapat ditampilkan secara akurat dan kontrol pompa yang dapat dioperasikan dari jarak jauh. Penggunaan virtual pin pada Blink mempermudah komunikasi antara ESP32 dan antarmuka pengguna. Dengan demikian, proyek ini menunjukkan bahwa teknologi Internet of Things atau IoT dapat diterapkan secara sederhana namun efektif dalam bidang pertanian, khususnya untuk meningkatkan efisiensi pemantauan lingkungan dan pengelolaan irigasi. Sistem ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur otomatisasi penyiraman dan sensor tambahan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.